Dari bidang politik, pemirsa, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan siap memberi dukungan kepada Wayan Koster sebagai calon gubernur Bali yang diusung PDI Perjuangan Provinsi Bali. Penegasan itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan, Komang Gede Sanjaya, di sela-sela dialog Forum Perbekel Kabupaten Tabanan dengan anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster. Lebih lanjut, Komang Gede Sanjaya mengatakan penegasan dukungan kepada Wayan Koster sebagai Gubernur Bali dari PDI Perjuangan sekaligus mengukuhkan sikap politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan. Menurut Komang Gede Sanjaya, kebulatan tekad DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tabanan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Terkait munculnya sejumlah baliho tokoh di Kabupaten Tabanan yang juga ingin maju sebagai Gubernur Bali, Komang Gede Sanjaya menyatakan hal tersebut sah saja dan merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun demikian, Wakil Bupati Tabanan ini menegaskan sikap politik DPC PDI Perjuangan Tabanan mendukung Wayan Koster. Sudah membuktikan Banteng Moncong Putih Tabanan bulat mengusung Koster Bali 1 atau KBS. Bahwa saya selaku Ketua DPC Partai sesuai dengan instruksi partai, arahan dari baik di pusat maupun di DPD Partai, bahwa kami di DPC Partai di Kabupaten Tabanan sepakat mendukung Bapak Koster menjadi Gubernur Bali. Maka dari itulah di momen yang baik ini juga tadi disampaikan kepada tokoh-tokoh terutama Forum Perbekel bahwa Pak Koster yang menyampaikan sendiri meswake lah kepada para tokoh-tokoh khususnya para Forum Perbekel. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster mengingatkan kader Banteng Moncong Putih di seluruh Bali khususnya Kabupaten Tabanan untuk menjaga soliditas dan bekerja untuk rakyat. Sementara itu, dialog Forum Perbekel Kabupaten Tabanan dengan Wayan Koster untuk membedah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Koster yang kini lebih populer dengan sebutan KBS atau Koster Bali 1 menyatakan Undang-Undang Desa memiliki semangat keberpihakan kepada desa dengan masuknya APBN ke desa dan salah satu sebabnya mengatur perkuatan kedudukan desa adat. KBS juga menilai keberadaan desa dinas dan desa adat harus berjalan beriringan dan bersinergi. Menurut KBS, desa dinas tetap sebagai subjek pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik, sedangkan desa adat tetap melakukan kegiatan sesuai kewenangannya. KBS mengatakan mensinergikan desa dinas dengan desa adat menjadi salah satu program KBS jika menjadi Gubernur Bali. KBS akan menata adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bali dengan menjalankan pola pembangunan nasional semesta berencana menuju masyarakat Bali yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Salah satu perbekal Dewo Putu Alit Arte menyatakan akan mendukung tokoh Bali yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat khususnya perbekal. Sekiranya ada tokoh yang akan ikut ikut dalam pilkada gubernur yang sekiranya mampu nanti menjawab permasalahan-permasalahan di desa secara keseluruhan, mampu memberikan sebuah jawaban dan mampu memberikan sebuah harapan. Nah, rasanya kalau masalah kita dukung itu kan tidak salah. Tim Liputan melaporkan.